Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita belajar mulai dari Yohanes pasal 8. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam pasal 8. Tuhan Yesus berkata, Ia adalah terang dunia. Dunia ini gelap. Jadi ia adalah terang dunia. Artinya karena Tuhan hidup kita punya terang. Mari kita baca bagaimana firman-Nya. Yesus berkata kepada orang banyak. Akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, Melainkan akan memperoleh terang hidup yang kekal. Apakah Tuhan benar-benar terang dunia? Apakah kita yang mengikuti Tuhan berjalan dalam terang? Terang berhubungan dengan kekudusan. Saat kita berjalan tanpa terang, saat tidak ada terang yang menyinari kita, kita berjalan dalam kegelapan. Saat itu kita belum mengenal Tuhan. Apakah saat itu kita berjalan dalam kegelapan? Benar sekali. Berjalan dalam kegelapan. Kegelapan adalah dosa. Saat itu kita hidup dalam dosa, tidak melihat arah, tidak tahu masa depan, dan juga tidak tahu kapan kita akan mati. Semua ini terjadi karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengeluh dan meratap. Di Guangzhou, saudara si Bodi di tempat ini. Setiap hari banyak. Orang datang berlari. Dan juga banyak orang datang menari di alun-alun. Orang-orang yang menari di alun-alun itu, kebanyakan adalah orang tua. Mereka Setiap hari terus-menerus menari. Bahkan beberapa hari lalu seseorang mengatakan bahwa ia sudah menari di tempat ini selama lebih dari 10 tahun. Telah menari di tempat ini selama 10 tahun lebih. Namun apakah hidupnya mengalami pertumbuhan? Mereka menari di alun-alun demi kesehatan tubuh. tetapi mereka tidak memperoleh hidup yang kekal. Sepertinya banyak dari mereka yang menari di alun-alun. Seperti menunggu-nunggu kematian. Sudah selesai segalanya. Mereka hanya berharap bisa memperpanjang usia 1 atau 2 tahun lagi, agar bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Hanya untuk tujuan ini. Namun mereka sama sekali tidak memiliki pengharapan. Yaitu pengharapan memperoleh hidup yang kekal, karena menerima terang hidup. Sekarang, saudara-saudari, kita bisa bertanya, pada saudari Waylin yang lebih tua, apakah ia sama dengan orang-orang yang menari di alun-alun? Saudari Waylin sangat bersuka cita. Penuh pengharapan. Ia tahu seumur hidupnya melayani Tuhan. Ia berbahagia. Jika kita bandingkan saudari Waylin kita Dengan orang-orang duniawi yang menari di alun-alun, jelas berbeda. Yang satu penuh sukacita, penuh anugerah. Ia tahu bahwa di masa depan ia pasti akan menerima berkat yang melimpah. Sedangkan banyak orang yang menari di alun-alun berkata, aku menari di alun-alun lagi. Mungkin aku masih bisa hidup 5, 6, 7, 8 tahun lagi. Atau mungkin 10 tahun lagi. Namun mereka tahu bahwa setelah mati, semuanya berakhir. Mereka menganggap setelah mati, semuanya selesai. Tanpa pengharapan. Sekarang kita yang mengenal Tuhan memiliki pengharapan. Karena mengenal Tuhan, terang ada di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Tuhan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan. melainkan akan memperoleh terang hidup yang kekal. Mengapa saudari kita begitu bersuka cita? Bukan hanya saudari Waylin saja. Tetapi semua saudari yang menerima terang hidup. Dan semua saudara juga penuh sukacita. Sangat bersukacita. Roh di dalam hati sangat bersukacita. Karena apa? Karena telah menerima pengharapan yang indah. Mengapa begitu bersukacita? Karena di dalam hati tahu bahwa baik hidup maupun mati, semuanya membawa sukacita. Karena memiliki pengharapan indah di masa depan. Seperti yang dikatakan Abraham. Alkitab berkata demikian mengenai Abraham. Orang ini menerima janji Allah dengan sukacita. Mengapa Abraham, seorang tua ini? Mengapa ia bersukacita? Karena ia telah menerima janji Allah. Ia menerima janji Allah bahwa ia akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Dan juga menerima tanah Kanaan yang luas di masa depan. Maka ia pun bersukacita. Hari ini, saudara Sibo, seorang gelandangan di dunia ini. Saudara Sibo belum pernah melihat. Jarang sekali melihat gelandangan. Yang menunjukkan senyum puas. Saudara Sibo adalah seorang gelandangan. Namun benar-benar melihat wajahnya memancarkan senyum puas. Karena apa? Karena mengenal Allah, terang kehidupan. Karena mengenal Tuhan, terang kehidupan. Karena pengharapan yang datang dari Tuhan. Dalam pengharapan itu, ia sangat bersukacita. Kitab suci juga bernubuat demikian. Kelak Yakub akan berakar. Israel akan berbunga, berbuah, dan buahnya akan memenuhi seluruh bumi. Mengetahui bahwa janji ini pasti digenapi atas saudara Sibo, maka ia pun mengerti. Wah, kelak Yakub akan bersukacita. Israel akan bergembira. Semuanya karena mengenal Tuhan, terang kehidupan.
menerima pengharapan dari Tuhan. Bersukacitalah, dan memberikan kemuliaan kepada Bapa di dalam Tuhan. Amin.